Yang satu ini tengah menjadi sorotan. Angka kelahiran turun drastis dan ancaman degenerasi menghantui Indonesia. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menargetkan setiap pasangan memiliki satu anak perempuan. Lantas, kenapa harus anak perempuan? Banyak anak, banyak rezeki. Kepercayaan yang kian memudar di era masa kini. Terbukti dari rata-rata angka kelahiran di tanah air yang terus menurun selama 10 tahun terakhir. Dari rata-rata 2,5 per pasangan turun menjadi 2,1. Dengan begitu muncul kekhawatiran angka kelahiran menurun drastis pada tahun 2045. Maka BKKBN pun menargetkan setiap pasangan melahirkan paling tidak satu anak perempuan. Lantas, kenapa harus anak perempuan? Kalau misalkan di suatu kampung ada, katakanlah ada 1000 perempuan. Perempuan ini ternyata pada tahun ini 1000 perempuan ini tergantikan dalam waktu 10 tahun lagi sudah tergantikan yang 1000 ini sudah menopause. Gitu ya. Nah ternyata orang 1000 yang perempuan yang sudah menopause itu hanya melahirkan anak perempuan 800. Gitu. Ya, maka bisa dibayangkan bahwa jelas berikutnya akan penduduknya akan berkurang. BKKBN akan melakukan penanganan yang berbeda-beda dalam mengatasi rendahnya angka kelahiran di setiap daerah. Jakarta misalnya, kota yang termasuk dengan angka kelahiran rendah, tapi penduduknya sudah padat. Kalau memang lingkungan sudah nggak sehat ya, biarlah dia total fertility rate-nya tidak naik menjadi 2,1, tapi mungkin penduduk yang ada di Kalimantan Tengah, yang ada di Papua, yang ada di katakan Sulawesi, yang tanahnya masih luas, sumber daya alamnya masih sangat mendukung, barangkali menjadi bagian penyeimbang. Itu. Kalau di DKI itu total fertility rate-nya 1,8, ya kita mencoba di sana bisa katakanlah 2,3. Selain Jakarta, beberapa provinsi lainnya dengan angka kelahiran yang rendah yakni Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Turunnya angka kelahiran bukan tanpa alasan. Meski tak lepas dari kesuksesan program keluarga berencana yang membuat setiap pasangan rata-rata memiliki 2 anak, tapi ada juga pergeseran nilai budaya di tengah masyarakat. Seperti fenomena child free atau keputusan tidak memiliki anak setelah menikah, banyaknya individu yang tak lagi memprioritaskan pernikahan, hingga faktor ekonomi. Ada plannya untuk punya anak ya, tapi mungkin plan saya untuk nikah kemungkinan di umur 25 ke atas sih Kak. Karena umur saya kan saat ini 23 tahun ya Mas Ian. Ya mungkin salah satunya itu juga untuk finansial udah mencukupi, mungkin mau langsung punya anak. Pengen langsung punya anak atau enggak dulu? Mungkin enggak dulu kali ya. Kenapa? Alasannya masih belum siap juga sih kalau misalkan punya anak gitu. Pertimbangannya apa sih Mas kalau misalnya pengen punya anak? Mungkin ekonomi juga. Iya, ekonomi terus apalagi ya? Mentalnya juga mungkin ya. Kita juga pikir ke wanitanya juga mungkin udah siap atau belum untuk punya anak. Seperti gitu. Di tengah pergeseran persepsi soal memiliki anak, ancaman degenerasi kian menghantui Indonesia. Penurunan jumlah penduduk dan pada akhirnya akan mengalami pelemahan pertahanan keamanan baik sosial, ekonomi, politik dari negara tersebut. Jadi karena tidak regenerasinya mengalami pemutusan. Target memiliki satu anak perempuan bagi setiap pasangan sekiranya dapat mengatasi degenerasi. Tapi hanya Maha Kuasa yang mutlak memutuskan setiap pasangan punya anak perempuan atau laki-laki. Yang jelas, mau anak jenis kelamin apapun yang mereka butuhkan tetap sama, kehidupan yang layak dan sejahtera. Sudahkah itu bisa dipenuhi oleh pemerintah? Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.